Ketika kita sudah berusaha kalem baik dan tidak mau mencari masalah, hanya saja orang lain yang justru cari masalah. Ya, sesempurna apapun kita membentuk karakter diri, akan tetap ada saja celah bagi orang lain untuk berbuat buruk pada kita. Mereka jahil, usil, bercanda kelewatan batas, atau memang sengaja memancing amarah. Misalnya di sekolah, ada teman sok berkuasa menyuruh-nyuruh minta kerjakan tugas. Di tempat kerja, ada rekan yang hobinya memakan punggung sesama pekerja. Ada bos yang sengaja mencari kesalahan anak buah. Di tongkrongan ada teman yang hobinya mengejek dan menertawakan. Atau mungkin ada dari teman atau rekan kita yang memang toksik, sehingga tidak ada yang mereka timbulkan kecuali hanya kekacauan. Saat itu hati kita terusik, jantung berdebar, dada panas, darah mendidih, urat mengencang, dan kita mulai terbawa suasana. Jika kita melepaskan emosi yang menggumpal di dada, keributan pasti pecah, perkelahian pasti timbul, dan bakal ada masalah yang lebih serius. Hanya saja kita tidak mau hal itu terjadi. Tetapi kalau kita diam, apa lantas kita dianggap sebagai orang penakut? Sebaiknya diam atau bertindak. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan? Bagaimana sikap bijak yang mesti kita ambil? Respons bukan reaksi. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika sesuatu dari luar menyakitimu, itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena cara pandangmu terhadapnya." Ketika kita dihadapkan pada hal tersebut, kita sebaiknya tenang terlebih dahulu. Cobalah duduk dan tarik napas. Jangan terburu-buru dalam bereaksi, berucap, dan bertindak. Karena orang yang sedang diselimuti energi negatif seperti amarah akan sangat mudah terpancing dan meledak. Kapan saja api itu bisa membesar dan bahkan menghasilkan dentuman dahsyat. Ya, dadamu memang panas dan sesak. Jika kamu ingin melampiaskan amarahmu, bisa saja. Jika kamu mau membuat perhitungan, tentu saja bisa. Tetapi apa itu pantas untuk dilakukan? Seperti apa yang tadi dikatakan Marcus Aurelius bahwa ini adalah tentang cara memandang. Ini adalah tentang respons, bukan reaksi. Jadi cobalah untuk memberikan respons terbaik begitu kamu dihantam oleh energi negatif. Dan sadarilah bahwa emosi berasal dari interpretasi kamu terhadap suatu peristiwa, bukan dari peristiwa itu sendiri. Tidak sampai di situ saja. Cobalah untuk melihat suatu masalah dengan perspektif yang lebih luas. Jangan sampai jadi sosok subjektif dan merasa diri ini selalu jadi korban. Meskipun kamu sendiri sadar bahwa ini bukan salahmu, tetapi jadilah sosok yang tenang dan mampu memberikan respons positif. Jangan terbawa emosi. Tenang, tarik napas dalam-dalam. Cukup merespons secara dewasa tanpa perlu bereaksi. Dan mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kendalikan emosi melalui kekuatan pikiran. Epictetus mengajarkan untuk fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Tapi bagaimana kalau kita diam saja? Apa lantas kita jadi orang yang takut? Apa kita jadi pengecut kalau cuma diam saja? Baiklah begini. Ada kalanya kita sebaiknya merespons dengan ucapan. Jika kita anggap itu jauh lebih bijak, maka ada baiknya bicaralah dengan tenang. Bicaralah tanpa menggebu-gebu kalau kamu memang sanggup melakukannya. Sampaikan dengan tenang tentang apa yang ada dalam benakmu, tanpa perlu menimbulkan kericuhan. Tapi kalau kamu rasa kamu tidak mampu untuk bicara dengan tenang, maka sebaiknya kamu diam saja. Diam dan tidak bereaksi bukan berarti kamu adalah pengecut. Berusaha menghindar sebentar bukan berarti kamu adalah penakut. Tetapi ini adalah cara kamu untuk menghindari masalah yang jauh lebih besar. Disinilah kesabaranmu bakal diuji. Dan di sini pula kamu akan tahu seberapa sanggup kamu mengelola emosi melalui kekuatan pikiran. Ketika emosi membuncah dan kamu tahu itu bisa meledak kapan saja, maka pada saat itu kamu mampu berpikir dengan jernih. Para guru stoik seperti Epictetus telah mengajarkan untuk fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Salah satunya tentu saja adalah pikiran. Gunakan logikamu sebaik mungkin ketika berhadapan pada momen panas seperti itu. Pikirkan bahwa seandainya kamu melepaskan amarah yang membara, otomatis bakal timbul masalah yang lebih besar dan serius. Perkelahian tidak selamanya menyelesaikan masalah. Dan itu bukanlah cara bijak yang bakal ditempuh oleh seorang stoik sejati. Kamu bisa memilih bersuara asalkan tenang. Tapi kami juga bisa memilih diam dan menjauh. Berani bukan berarti lantas harus adu mulut dan adu jotos. Dan pria sejati bukan berarti lantas hobinya berkelahi. Kendalikan emosi melalui pikiranmu, maka situasi juga akan terkendali. Latihan premeditatio malorum. Seneca pernah berkata, "Harapkan yang terbaik tetapi persiapan yang terburuk." Tadi sudah sempat disinggung bahwa jika kamu seandainya bersuara lantang dan melepaskan amarah yang menggumpal di dada,
maka besar kemungkinan masalah bukannya selesai, tetapi bertambah parah. Artinya sebenarnya kamu tahu bahwa akibat yang ditimbulkan seandainya kamu bersuara keras, menyingsingkan lengan baju, dan mengepalkan tangan, itu akibatnya jauh lebih gatal. Premeditatio malorum adalah tentang memikirkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Pikirkan bahwa jika kamu terpancing, tidak sabar, dan bahkan meluapkan amarah, itu artinya kemungkinan terburuk pasti bakal ada. Bayangkan hal terburuk itu memang menimpamu. Bayangkan dirimu bakal lebih berada dalam bahaya dan kerugian. Setelah kamu benar-benar percaya bahwa hal terburuk itu bisa saja terjadi, kemudian kamu tidak akan menempuh jalur yang salah dengan cara bereaksi impulsif, berkata kasar, lalu benar-benar berontak. Percayalah setelah itu kamu tidak mungkin mau menuruti emosi negatif yang saat ini menyerang dirimu. Ya karena kamu percaya bahwa kekerasan tidak bakal menyelesaikan masalah, namun justru semakin memperparah. Kamu akan memilih bersuara dengan tenang, atau mundur dengan diam, lalu menjadi pemenang. Itu adalah dua pilihan yang bisa kamu ambil tanpa menimbulkan permusuhan. Kalau ditanya apakah kita kesal, ya tentu saja. Tapi buat apa juga meladeni para tukang usil yang suka cari masalah? Topik tentang memikirkan kemungkinan terburuk erat kaitannya dengan poin bahasan selanjutnya, karena ini adalah tentang kesadaran. Mindfulness. Salah satu teknik psikologi yang sangat terkenal adalah mindfulness, yakni memberikan kesadaran penuh atas apa yang terjadi dan apa yang kita lakukan. Sadarilah sepenuhnya bahwa cara kita merespons merupakan manifestasi dari karakter kita apa adanya. Ketika kita tersinggung lalu marah-marah seperti anak kecil, nah seperti itulah gambaran tentang siapa diri kita. Atau mungkin kalau kita merespons dengan tampil seperti banci, misalnya memberikan gestur tak terima layaknya perempuan yang sedang digoda. Nah seperti itulah lebih kurang kepribadian kita. Jadi sadarilah dengan sepenuhnya atas apa yang kamu tampilkan. Baik itu respons dalam menerima perlakuan, ucapan, maupun tindakan. Ini tidak mungkin semudah teori, sebab bisa jadi kita akan bereaksi. Hanya saja diharapkan tidak mengeluarkan reaksi berlebihan, menyeringai sambil berkoar dengan nada tinggi misalnya. Sadarilah bahwa itu sangat tidak pantas. Kesadaran penuh ini tidak cuma memberikan pemahaman sebenarnya atas apa yang terjadi pada kita, tetapi juga salah satu cara agar kita tetap tenang dan tidak terbawa suasana. Redamlah amarah yang memuncak itu dengan cara menyadari sepenuhnya apapun, seperti sikap terbaik dan dampak yang ditimbulkan. Tenangkan dirimu, atur napas, dan sadarilah sepenuhnya atas apa yang terjadi. Sadarilah kamu punya kuasa penuh atas dirimu sendiri. Jangan dikalahkan oleh keadaan, apalagi dikalahkan oleh emosi yang ada pada dirimu sendiri. Terakhir, lebih bijaksana. Tidak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jangan terburu-buru dalam mengambil sikap. Tetap tenang dan kuasai dirimu. Kalem. Diam bukan berarti pengecut. Mundur bukan berarti kalah. Dan kalaupun kamu bersikap keras, itu tidak sama sekali menandakan kamu adalah kesatria pemberani. Alih-alih tidak mau dianggap pengecut dan pecundang, kamu lantas bersikap keras dan impulsif. Kamu tidak mau terusan dijadikan budak dan badut. Kamu sudah muak, dan kamu tidak sudi terus direndahkan. Pada akhirnya kamu melepaskan amarah yang selama ini terpendam. Keributan terjadi, kacau, semuanya berantakan. Lalu apa dengan itu semuanya kelar dan baik-baik saja? Tidak sama sekali. Jelas bahwa tindakan negatifmu sama sekali tidak bijak. Kamu sejatinya bersikap keliru. Terbukti bukannya mengatasi masalah, namun kamu malah semakin memperparah. Itu bukan sikap kesatria. Itu bukan pemberani. Jadi solusinya adalah kamu harus bijak dalam menentukan langkah. Seperti apa yang sudah dibahas sebelumnya bahwa cobalah untuk bersuara asalkan tenang. Kamu bisa berbicara dengan dewasa dan menyampaikan keresahanmu selama ini. Ajak temanmu ngobrol berdua lalu katakan bahwa kamu tidak senang mendapat perlakuan buruk selama ini. Bicara empat mata sama bos kemudian sampaikan keluhanmu selama ini dan cari jalan keluar. Atau kalau kamu kurang berani bertatap wajah, kamu bisa bicara lewat telepon atau melalui chat. Bicaralah layaknya orang dewasa tanpa perlu memantik keributan. Dan dirasa itu sedikit lebih bijak daripada diam dan mundur. Ingat, sabar bukan berarti penakut. Dan bersuara lantang dengan wajah sangar bukan berarti pemberani. Redam amarahmu. Jangan buat masalah yang lebih besar. Jadi bijaklah dalam berpikir, merespons, dan bertindak. Baik demikian konten kita kali ini. Memang tidak gampang menjadi sosok penyabar. Memang tidak mudah menjadi sosok yang tidak mudah tersinggung dan terpancing emosi.
Tetapi setidaknya kita sudah memperbaiki mindset di kepala dan niat di hati untuk menjadi pribadi yang mampu menahan amarah, walaupun bisa saja melampiaskannya. Jika kamu tidak mengikuti channel Sahabat Bijak, maka kemungkinan kita tidak akan ketemu lagi. Jika sudah, bagus, artinya kamu mau ada perubahan setiap harinya dalam hidupmu. Sekian dan terima kasih.